Nah, putusin itu. Belum yang itu loh. Tiga-tiganya kosongnya kau enggak kan? Enggak. Ada nggak 8 ton Pak? 8 ton hitungan tadi. Ya, 8 ton kan? Ada 8 ton ya? Sobat Alam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, Pertalite disulap menjadi pertama. Polda Lampung mengamankan 8 ton BBM oplosan. Polda Lampung menggerebek sebuah gudang bahan bakar minyak oplosan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan pada Kamis 24 Agustus 2023. Dari lokasi, polisi menyita 8 ton BBM oplosan, 220 jerigen, dan serta 1 dus berisi pewarna kimia. Polda Lampung juga mengamankan 1 unit mobil Daihatsu Grand Make dan 1 unit motor Honda Mega Pro. Polisi turut menangkap pemilik dan operator gudang pengoplos BBM tersebut. Tim Diskrimus Polda Lampung diwakili Kanit 2 AKP Setio Budi bersama dengan Panit 1 dan Panit 2 Subtit 4 Tipder Diskrimsus Polda Lampung mengatakan 2 orang yang diamankan berinisial W dan juga JP. Keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, tim Polda Lampung tiba sekira pukul 12:24 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka datang dengan mengendarai 2 unit kendaraan. Tim kemudian langsung mengecek sebuah gudang. Terlihat sebuah mobil pickup Daihatsu Grand Make Nopol BE 9755CX dan 1 sepeda motor Honda Mega Pro dikawal pergi dari lokasi menuju warga gudang lokasi kedua. Sebagai informasi warga sekitar, seorang pria berinisial W diamankan polisi dengan dugaan sebagai oknum pengoplos BBM. Modusnya, BBM jenis Pertalite disulap menjadi Pertamax. Pertalite tersebut dicampur dengan menggunakan sabuk zat kimia, lalu dijual menjadi Pertamax. Dari lokasi, tim Polda Lampung menyita barang bukti berupa BBM dalam 220 jerigen seberat 8 ton. Usai dilakukan penggeledahan, polisi mengangkut barang bukti BBM oplosan menggunakan 1 unit truk lalu dibawa ke Rubasan Bandar Lampung. Tim ini dipimpin Kanit 2 AKP Setio Budi Howo. Tutup yang putih itu. Ambil situ Dalam. Nah, ini tuh. Ini ada bang. Udah. Bebas secara bersyarat, mantan Bupati Mesuji Kamami disambut ribuan warga. Mantan Bupati Mesuji Kamami yang merupakan terpidana kasus korupsi akhirnya menghirup udara bebas. Kamami mendapatkan pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena telah menjalani 2 atau masa tahanan. Dari Kalapas 1A Raja Basa Maizar menjelaskan pembebasan dilakukan pada Rabu 23 Agustus 2023 lalu. Kamami juga telah membayar lunas denda sekitar 300 juta rupiah. Pembebasan bersyarat itu berdasarkan dari SK Menteri Hukum dan HAM RI nomor PAS 1449 PK 0509 tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023. Seperti yang diketahui, Kamami divonis 8 tahun penjara pada 5 September 2019 karena kasus korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat Mesuji. Atas pembebasan itu, keluarga menggelar pengajian di rumahnya di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada Kamis 24 Agustus 2023 siang.
Dari pantauan Tribun Lampung di kediaman Kamami pada Kamis sekitar pukul 11 siang, ribuan warga bertumpah ruah di kediaman Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elviana yang juga istri dari Kamami. Diperkirakan ada ribuan warga yang hadir turut pengajian sekaligus menyambut Kamami pulang di Kabupaten Mesuji. Ikut lomba Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, pencuri ponsel di Bakauheni ini kaget dirangkul polisi dari belakang. Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakauheni mengamankan Ardianto 40 tahun, pelaku pencurian ponsel di Selasar Bakauheni Harbor City, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 25 Agustus 2023 sekira pukul. Ia menyebut pihaknya telah menangkap dua pelaku lainnya pada Kamis 24 Agustus 2023 malam. Selain Ardianto, pelaku lainnya yaitu Iqbal Taufik 24 tahun dan Ardiansyah 23 tahun yang mana merupakan warga Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Dari tangan pelaku, pihaknya turut menyita barang bukti ponsel Samsung A21s milik korban dan sepeda motor Honda Beat milik pelaku. Ratusan telur puyuh di Pantai Minang Rua dipindahkan ke tempat penangkaran. Pok Darwis Minang Rua membuat tempat penangkaran untuk menetaskan ratusan telur penyu. Sebanyak 121 telur penyu ini dipindahkan ke tempat penangkaran di Pantai Minang, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada Jumat 25 Agustus 2023. Pok Darwis Minang Rua membuat lubang dengan kedalaman 50 cm dan lebarnya 70 cm. Setelah menetas, penyu-penyu itu akan dirilis ke laut. Dari Ketua Pok Darwis Minang Rua, Saiman Alex, menuturkan pihaknya telah menemukan 6 sarang penyu sepanjang tahun ini. Saiman menjelaskan pihaknya memindahkan telur-telur penyu tersebut dari sarangnya ke tempat penangkaran. Tujuannya agar telur-telur penyu tersebut aman dari predator dan memastikan ada pencahayaan yang cukup. Pok Darwis membuat tempat penangkaran di pinggir Pantai Minang Rua. Pantai Minang Rua juga merupakan salah satu pantai di Indonesia yang memiliki penangkaran penyu sendiri. Ini pemindahan telurnya sudah selesai, kita tinggal timbun lagi dengan pasir yang tadi di lubang saat dia bertelur. Pasirnya kita bawa, kita pindahin juga ke sini. Mudah-mudahan ini telur penyu bisa menetas dengan sempurna. Itu ada pipih juga tuh. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita. Raker Cap, PDIP Bandar Lampung Wiyadi tugaskan bacalek door to door.
DPC PDIP secara terbuka melangsungkan rapat kerja cabang atau Rekerja pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam Rekerja yang dilangsungkan di Lengkung Langit Bandar Lampung, seluruh bakal calon anggota legislatif PDIP dikumpulkan dan diberikan kesempatan memperkenalkan diri. Ketua dari DPC PDIP Bandar Lampung, Wiyadi, menyampaikan Rekerja ini dilakukan untuk melanjutkan instruksi yang dibahas dalam Rakerda PDIP Lampung. Wiyadi menuturkan DPC PDIP menginstruksikan ke seluruh bacalek dan kader untuk mulai door-to-door saat menyapa. Selain itu juga ia memastikan PDIP Perjuangan Bandar Lampung tidak bermain dua kaki tapi fokus bekerja untuk rakyat. Disinggung mengenai cara DPC PDIP Bandar Lampung membagi suara bacalek agar tidak bergesekan, Wiyadi mengaku akan turun langsung ke semua dapil guna memantau basis suara caleg. Wiyadi menargetkan PDIP Bandar Lampung mampu meraih suara sebanyak 80% di pemilu 2024. Baik, silakan memperkenalkan diri. Boleh dari Pak James. Pasti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabit salam perjuangan kita. Merdeka! Terima kasih. Mohon izin Ketua. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad James Murni. Saat ini saya di DPC PDI Perjuangan menjabat sebagai bendahara di partai. Pada periode ini saya mendapatkan penugasan dari DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung untuk maju dalam pencalekan di dapil 2. Kepada rekan-rekan saya di sini PAC Ranting dari Engga, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, serta Tanjung Karang Barat, mari kita bersama membesarkan PDI Perjuangan kita di dapil kita. Dari 1 dewan menjadi 2 dewan di dapil 2. 3 dewan. Saya tanya dulu misalnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun salam perjuangan. Merdeka! Nama saya Deddy Dika. Saya saat ini fraksi PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung dan saya pengurus di DPC sebagai wakil ketua bidang pemenangan pemilu. Saat ini saya sudah 2 periode. Insya Allah 3 periode. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ada promo buy one get one di Domestik Lampung. Domestik menghadirkan promo buy one get one yang berlaku hingga 31 Agustus 2023. Dari manajer operasional Domestik Martin Padidik mengatakan, di promo buy one get one ini jika membeli Interstick akan mendapatkan free Domestik. Pilihan Interstick yang mendapat promo ini adalah sirloin stick dan juga tenderloin stick. Sedangkan Domestik yang mendapatkan promo ini hanya fried beef stick saja. Interstick dan Domestik yang mendapatkan promo ini akan disajikan dengan mixed vegetable, potato wedges, dan saus yang pastinya nikmat. Syarat untuk mendapatkan promo ini adalah lakukan pembayaran dengan kartu debit BRI. Promo ini berlaku di Domestik Lampung City Mall, Ciplus Lampung, dan Palembang Square, serta Transmart Lampung. Bagi yang datang ke Domestik Lampung City Mall, selain bisa mendapatkan promo beli Interstick free Domestik, juga bisa membeli menu Interstick dan juga Domestik lainnya. Selain itu juga bisa membeli fried fries, bento series, noodle series, pasta, rice series Nusantara, rice series Western, dan juga snack. Ada juga pilihan menu coffee milkshake, choco, mojito, jus, ice, dan soft drink lainnya. City Mall lagi ada promo apa ini, Mbak? Lagi ada promo buy one get one untuk pembelian Interstick free di Domestik. Oke. Nah, ini Interstick yang mendapatkan promo ini apa ini, Mbak? Untuk pembelian yang di tenderloin dan sirloin dia nanti free-nya fried beef.
Oke. Nah, Mbak, ini cara kita untuk bisa mendapatkan promo ini gimana ini, Mbak? Untuk pembayarannya khusus kartu debit dan QRIS Bank. Oh, kartu debitnya khusus kartu debit BRI ya. Oke, dan promo ini cuma berlaku sampai tanggal. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.